Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nisrina Maisumi, Nabila Nurfaiza, Zahira Hasna Salica, dan Randy Tri Cahyadi akan menjelaskan lembar kerja mahasiswa yang ketiga yang bertopik subgroup. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Misalkan H adalah himpunan bagian tak kosong dari grup G. Maka H disebut subgrup dari G jika dan hanya jika untuk setiap A dan B elemen H berlaku A B inverse elemen H. Buktinya untuk bukti ke kiri diketahui A B inverse elemen H akan dibuktikan yang pertama A elemen H. Jika A elemen H, maka A inverse elemen H. Dan yang kedua, jika A, B elemen H, maka AB elemen H. Pertama, bukti E elemen H. Karena H adalah tak kosong, maka H mempunyai anggota, misalnya A. Berdasarkan hipotesis A, B inverse elemen H, maka diketahui A inverse elemen H. Karena H subgrup dari G, maka A inverse elemen dari H. Ini membuktikan adanya identitas atau E, sehingga diketahui E adalah elemen dari H. Untuk yang kedua, bukti bahwa A inverse adalah elemen H. Ambil A elemen H. Berdasarkan hipotesis A, B inverse elemen H, maka E A inverse elemen H. Jadi, A elemen H mempunyai inverse, yaitu A inverse elemen H. Bukti yang ketiga yaitu bukti AB elemen H. Akan dibuktikan dahulu A, B elemen H. Sebagai subset dari G, H mewarisi sifat asosiatif. Terakhir, perlu ditunjukkan bahwa H memenuhi sifat tertutup. Ambil A, B elemen H. Berdasarkan pembuktian 2, jelas bahwa B inverse elemen H. Perhatikan bahwa A, B inverse elemen H berakibat A dikali B inverse pangkat min 1 sama dengan AB elemen H. Artinya, H memiliki sifat tertutup. Dengan demikian, H adalah grup. Lebih lanjut, H adalah subgrup dari G, maka pernyataan tersebut terbukti. Untuk soal kedua akan dijelaskan oleh Randy Trita Cahyadi. Pada Randy, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk permasalahan yang kedua yaitu jika G adalah grup abelian dan N adalah bilangan asli yang ditetapkan, maka himpunan H sama dengan A elemen G dengan A pangkat N sama dengan E atau identitas adalah subgrup. Nah, di sini kita dapat buktikan, kita ambil A dan B adalah anggota H, maka akan dibuktikan A, B inverse merupakan elemen dari H. Nah, kita perhatikan bahwa A, B inverse pangkat N sama dengan A pangkat N, B inverse pangkat N berlaku sifat komutatif. Nah, ini dikarenakan G merupakan grup abelian. Sehingga A pangkat N dikali B pangkat B inverse pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat min N dikali di sini sama dengan A pangkat N dikali B pangkat negatif N pangkat 1. Nah, di sini sama dengan E dikali E inverse, yang mana E dikali E inverse merupakan identitas. Maka A pangkat N dikali B inverse pangkat N sama dengan identitas atau A pangkat N. Sehingga dapat dibuktikan bahwa A, B inverse merupakan elemen dari H. Terbukti. Cukup dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Randy. Untuk soal ketiga akan dijelaskan oleh Zahira. Kepada Zahira, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya permasalahan yang ke nomor 3.
Misalkan G adalah grup, maka himpunan ZG, A elemen G dengan AG sama dengan GA untuk setiap G elemen G adalah subgrup. ZG disebut center group G. Untuk pembuktian, ambil A dan B anggota ZG akan dibuktikan AB inverse elemen ZG dengan cara menunjukkan AB inverse G sama dengan G AB inverse untuk setiap G elemen G. Misalkan AB elemen G untuk setiap G elemen G yang kita miliki. AB inverse G dikali G AB inverse diinverskan lagi dengan menggunakan sifat inverse, maka dihasilkan AB inverse G dikali AB inverse G inverse. Dengan menggunakan sifat asosiatif, maka dihasilkan AB inverse dikali GB dikali A inverse G inverse. Karena GB di sini termasuk sifat komutatif, maka GB ini kita balikan menjadi AB inverse dikali BG dikali A inverse G inverse. Maka dihasilkan maka hasilnya AG dikali A inverse G inverse. Karena B di atas tadi termasuk identitas, maka tidak dimasukkan. Jadi terus karena AG di sini termasuk sifat komutatif juga, maka kita ubah lagi jadi GA dikali A inverse dikali G inverse. Karena A di sini termasuk identitas juga, jadi A di sini kita coret, maka hasilnya G inverse. Maka AB inverse dikali G sama dengan G dikali AB inverse terbukti. Berdasarkan sifat asosiatif, AB inverse G sama dengan A dikali B inverse G. Selanjutnya digunakan sifat AB inverse sama dengan B inverse A inverse. Maka AB inverse G sama dengan A dikali B inverse G inverse. Artinya berlaku sifat tertutup di ZG. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zahira atas penjelasannya. Untuk nomor 4 akan dijelaskan oleh Nisrina. Pada Nisrina, dipersilakan. Iya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan nomor 4 dengan soal misalkan G adalah grup dan A merupakan elemen dari G. Maka sentralizer A yaitu sama dengan X elemen G dengan XA sama dengan AX adalah subgrup. Bukti yang pertama kita ambil X, Y elemen sentralizer A. Selanjutnya kita akan membuktikan X, Y inverse elemen sentralizer A dengan cara menunjukkan X, Y inverse A sama dengan A, X, Y inverse. Nah, caranya yang pertama di sini, misalkan E merupakan elemen identitas, karena di sini kita pertama-tama memastikan bahwa sentralizer A tidak merupakan himpunan kosong, jadi minimal ada elemen identitas di dalamnya. Nah, jadi di sini E merupakan elemen identitas dari G. Jadi EA sama dengan AE, maka E elemen dari sentralizer A, sehingga sentralizer A-nya itu bukan himpunan kosong karena terdapat E. Nah, di sini selanjutnya kita mengambil sembarang XY elemen sentralizer A, maka XA sama dengan AX dan YA sama dengan AY. Ini dari XY elemen. Kemudian kita lanjutkan ke langkah di bawahnya. Kita lanjutkan dari yang dimintakan XY inverse A sama dengan A XY inverse. Nah, kita dengan cara menambahkan E pada salah satu ruas, yaitu ruas kanan. Nah, yang ruas kirinya tidak kita apa-apakan. Di sini, XY inverse A sama dengan XY inverse AE. Lalu, kita jabarkan menjadi XY inverse A, Y inverse. Nah, selanjutnya, Y inverse-nya ini, Y-nya kita satukan dengan yang A. Jadi, XY inverse AY, Y inverse. Nah, lalu
yang kita ketahui kan tadi ada sifat asosiatif juga ya. Jadi si Y-nya ini kita satukan dengan A. Lalu di bawahnya kita tulis penempatannya dengan YA. Nah, dari X, Y inverse-nya ini, X-nya kita keluarkan, dan Y dari YA-nya itu kita masukkan. Jadi, X inverse Y. Lalu, yang di luarnya ada X dan AY inverse. Nah, X inverse Y di sini kan jadi E, jadi identitas. Jadi, disatukan dengan yang si X-nya menjadi XE dalam kurung AY inverse. Nah, dari sini kan ada A di luar. Nah, kita dengan, kan tadi kan AE sama dengan EA ya. Jadi di sini XA Y inverse, karena E-nya tadi kan identitas. Nah, untuk penulisannya lagi kita taruh ke depan si A-nya ini, kita ganti apa? Nah, dari sini kan didapat dalam kurung AX. Di luarnya ada Y inverse. Nah, karena di sini ada X, jadi kita X-nya ini kita satukan dengan Y inverse. Jadi otomatis bentuknya jadi A dalam kurung XY inverse. Dan ini sama dengan bentuk yang kita inginkan, yang kita cari, yang kita coba tunjukkan, yaitu XY inverse. Dalam kurung A sama dengan A dalam kurung XY inverse. Sehingga karena di sini sudah sama dengan yang ingin kita tunjukkan, jadi si XY inverse-nya ini diketahui merupakan elemen dari centralizer A. Dan dari penjabaran yang telah saya jabarkan di atas, maka terbukti bahwa centralizer A merupakan subgrup atau bagian dari himpunan G. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Ms. Lina. Untuk selanjutnya ada latihan kelompok dari kelompok 3 yang akan dijelaskan oleh Zahira dan Randy. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Zahira. Pada Zahira, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada latihan kelompok. Karena kita kelompok 3, jadi kita kebagian untuk menjawab soal nomor 3. Berdasarkan teorema-teorema dan latihan terbimbing tersebut, cari semua subgrup dari grup U5 cross U3. Sebelum itu kita cari dulu anggota U5, maka didapat itu 1, 2, 3, dan 4. Untuk anggota U3, 1 dan 2. Selanjutnya, kita cari subgrupnya. Yang pertama kita ambil angka 1 dari U5 dan angka 1 dari U3. Kita pangkatkan jadi 1,1 dikali 1,1, maka hasilnya 1,1. 1 dikali 1 ini hasilnya 1, dan 1 dikali 1 lagi sama dengan hasilnya 1. Karena sudah memenuhi subgrup terkecil, maka kita lanjut lagi untuk angka selanjutnya, yaitu 1,2 pangkat 2. Satunya ini dari U5 dan 2-nya ini dari U3. 1,2 pangkat 2 sama dengan 1,2 dikali 1,2. Sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1, dan 2 dikali 2 sama dengan 4. Karena U3 jadi hasilnya 1, dan di sini sudah memenuhi subgrup terkecil, maka lanjutkan lagi. Angka selanjutnya yaitu 2,1 pangkat 2. 2-nya ini dari U5 dan 1-nya ini dari U3. 2,1 pangkat 2 sama dengan 2,1 dikali 2,1 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4, dan 1 dikali 1 sama dengan 1. Maka hasilnya 4,1. Karena belum memenuhi subgrup terkecil, maka kita tambahkan pangkatnya. Maka 2,1 pangkat 3 sama dengan 4,1 dikali 2,1. 4,1 ini dihasilkan dari 2,1 pangkat 2 yang sudah dicari sebelumnya. Maka hasilnya 4 kali 2 sama dengan 8. Karena U5, maka hasilnya 3.
Terus 1 dikali 1 sama dengan 1, maka hasilnya 3,1. Karena belum memenuhi subgrup terkecil juga, maka pangkatnya kita tambahkan lagi jadi 2,1 pangkat 4, sama dengan 3,1 dikali 2,1. 3,1 ini didapatkan dari 2,1 pangkat 3 yang sudah dicari sebelumnya, maka hasilnya 3 dikali 2 sama dengan 6, karena U5 maka hasilnya 1, dan 1 dikali 1 sama dengan 1, maka hasilnya 1,1 itu sudah memenuhi subgrup terkecil. Setelah itu kita cari angka selanjutnya, yaitu untuk U5-nya 2 dan U3-nya 2. 2,2 pangkat 2 sama dengan 2,2 dikali 2,2. Maka hasilnya 2 dikali 2 sama dengan 4, dan 2 dikali 2 sama dengan 4 juga. Karena U3 di sini maka dapat itu 1, jadi 4,1. Dan 4,1 belum memenuhi subgrup terkecil, maka kita cari lagi dengan menambahkan pangkatnya. Jadi 2,2 pangkat 3 sama dengan 4,1 dikali 2,2. 4,1 ini didapat dari hasil 2,2 pangkat 2 yang sudah dicari sebelumnya, maka hasilnya 4 dikali 2 sama dengan 8, dikarenakan U5 jadi hasilnya 3, dan 1,2 dikali 1 dikali 2 sama dengan 2, maka hasilnya 3,2. Dan di sini belum memenuhi subgrup terkecil juga, dan maka kita tambahin lagi pangkatnya jadi 2,2 pangkat 4, sama dengan 3,2 kali 2,2. 3,2 ini didapatkan dari 2,2 pangkat 3. Jadi hasilnya 3 dikali 2 sama dengan 6, dikarenakan U5, maka 1, dan 2 dikali 2 sama dengan 4, dikarenakan U3, maka hasilnya 1. Dan hasilnya 1,1, dan di sini sudah memenuhi subgrup terkecil. Selanjutnya kita cari angka selanjutnya, yaitu untuk U5-nya 3 dan U3-nya 1. 3,1 pangkat 2 sama dengan 3,1 dikali 3,1 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9, dikarenakan U5 jadi hasilnya 4, dan 1 dikali 1 sama dengan 1, maka hasilnya 4,1. Karena 4,1 di sini belum memenuhi subgrup terkecil, maka kita cari lagi dengan menambahkan pangkatnya. Jadi 3,1 pangkat 3 sama dengan 4,1 dikali 3,1. 4,1 di sini didapatkan dari 3,1 pangkat 2. Jadi hasilnya 4 kali 3 sama dengan 12, karena U5 jadi hasilnya 2, dan 1 dikali 1 sama dengan 1. Maka hasilnya 2,1. 2,1 ini belum memenuhi subgrup terkecil, maka kita cari lagi dengan menambahkan pangkatnya lagi. Jadi 3,1 dikali 3,1 pangkat 4 sama dengan 2,1 dikali 3,1 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6, karena U5 jadi hasilnya 1, dan 1 kali 1 sama dengan 1. Dan di sini sudah memenuhi subgrup terkecil, maka kita cari angka selanjutnya, yaitu untuk U5-nya 3 dan untuk U3-nya 2, 3,2 pangkat 2. 3,2 dikali 3,2 sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9, karena U5 jadi 4, dan 2 dikali 2 sama dengan 4, karena U3 jadi 1, maka hasilnya 4,1. Karena 4,1 belum memenuhi subgrup terkecil, kita tambahkan lagi pangkatnya dengan 3,2 pangkat 3 sama dengan 4,1 dikali 3,2. 4,1 dihasilkan dari 3,2 pangkat 2 yang sudah dicari sebelumnya, yaitu hasilnya 4 dikali 3 sama dengan 12, karena U5 jadi hasilnya 2, dan 1 dikali 2 sama dengan 2. Karena hasilnya 2,2 belum memenuhi subgrup terkecil, maka kita cari lagi dengan menambahkan pangkatnya, yaitu 3,2 pangkat 4 sama dengan 2,2 dikali 3,2. 2,2 di sini didapatkan dari 3,2 pangkat 3 yang sudah dicari sebelumnya, maka hasilnya 2 dikali 3 sama dengan 6, karena U5 jadi hasilnya 1, dan 2 dikali 2 sama dengan 4, karena U3 maka hasilnya 1. Maka sudah memenuhi untuk subgrup terkecilnya, yaitu 1,1. Selanjutnya kita cari angka selanjutnya lagi dengan U5-nya 4 dan U3-nya 1. 4,1 pangkat 2 sama dengan 4,1 dikali 4,1 sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16, karena U5 jadi 1, dan 1 dikali 1 sama dengan 1. Maka hasilnya 1,1, dan itu sudah memenuhi subgrup terkecil. Selanjutnya yang terakhir ada angka U5-nya 4 dan angka U3-nya 2, sama 4,2 pangkat 2 sama dengan 4,2 dikali 4,2
Maka hasilnya 4 kali 4 sama dengan 16 karena U5 jadi 1, dan 2 dikali 2 sama dengan 4 karena U3, maka hasilnya 1, dan itu sudah memenuhi subgrup terkecil. Mungkin dari saya cukup sekian, dilanjutkan oleh Randy. Baik, terima kasih. Nah, yang selanjutnya itu, jadi semua subgrup dari U5 cross U3 adalah, yang pertama itu ada 1,1 dengan subgrupnya yaitu 1,1. Untuk 1,2 subgrupnya yaitu 1,1 dan 1,2. Untuk yang ketiga yaitu ada 2,1, subgrupnya yaitu 4,1, 3,1, 2,1, dan 1,1. Untuk 2,2 subgrupnya yaitu 4,1, 3,2, 1,1, dan 2,2. Yang selanjutnya itu ada 3,1, subgrupnya yaitu 4,1, 2,1, 1,1, dan 3,1. Lalu yang selanjutnya ada 3,2, subgrupnya yaitu 4,1, 2,2, 1,1, dan 3,2. Lalu selanjutnya ada 4,1, subgrupnya yaitu 1,1 dan 4,1. Lalu selanjutnya itu ada 4,2, subgrupnya yaitu 1,1 dan 4,2. Sehingga sudah ditemukan semuanya dari subgrup-subgrup dari U5 cross U3. Cukup dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Zahira dan Randy atas penjelasannya. Cukup sekian penjelasan dari kelompok 3, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.